Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, NIM 21801072 dari Universitas Indonesia Timur, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri perilaku belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah: 1. Perubahan internasional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah bakat, pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung kontensi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengertian, kebiasaan, sikap, dan pandangan suatu keterampilan, dan seterusnya. Selanjutnya, kedua, yaitu perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya suatu yang baru, seperti pemahaman yang dari keterampilan baru. Ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Jenis-jenis belajar. Berbagai jenis belajar itu muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan manusia yang juga bermacam-macam. Yang pertama, abstrak. Belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmania tertentu, misalnya seperti belajar matematika, belajar kimia, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya itu untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam pemecahan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah kelompok, dan masalah-masalah lainnya yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Kelima, belajar rasional. Keenam, belajar kebiasaan. Dan yang terakhir adalah belajar pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, diantaranya adalah: 1. Faktor internal siswa. Aspek fisiologis. Yang pertama, aspek fisiologis. Kondisi umum, jasmani dan tonus, tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, yaitu faktor eksternal siswa, yaitu seperti lingkungan sosial. Lingkungan sosial, sekolah seperti para guru dan staf, administrasi, dan teman-teman kelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin, khususnya dalam belajar. Yang termasuk lingkungan sosial adalah yang pertama, yaitu adalah keluarga, guru dan staf,
masyarakat, dan teman dekat. Di samping faktor-faktor internal dan eksternal, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa tersebut. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang belajar, dan saya tutup dengan ucapan, belajarlah untuk meraih cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.